Menurut pasal 1 huruf C Keputusan Kementerian Keuangan nomor 448, sewa guna usaha atau lisi adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, lisi adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan. Kemudian dasar hukum leasing, dasar hukum substantif leasing yaitu pasal 1338 KUHP Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian syarat sahnya yaitu yang pertama adanya kesepakatan para pihak, dua kecakapan membuat suatu perikatan, tiga suatu hal tertentu, empat klausa yang halal. Kemudian landasan hukum leasing di Indonesia yaitu Surat Keputusan Bersama Nomor 122 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 649 tanggal 6 Mei 1974 tentang perizinan usaha leasing, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya biaya materai terhadap usaha leasing, Surat Edaran Ditjen Moneter nomor 307 tanggal 8 Juli 1974 tentang tata cara perizinan, pembatasan usaha, pembukaan, tiket suku bunga, perpajakan, pengawasan, dan pembinaan. Ya, dan yang terakhir adalah Surat Ditjen Pajak nomor D15.4 tanggal 23 Desember 1976 tentang ketentuan PPS dan PBDR. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis leasing dan pihak-pihak dalam leasing. Yang pertama, jenis-jenis leasing itu ada capital lease. Nah, capital lease ini merupakan jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Nah, leasing jenis ini nasabah atau les yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Sehingga les bebas menentukan barang yang kita inginkan. Nah, kemudian les juga yang melakukan negosiasi langsung dengan supplier barang tentang harga dan syarat-syaratnya. Nah, selesai proses negosiasi antara les dan supplier ini, maka lessor akan memberikan uang kepada supplier untuk membayar barang. Nah, yang kedua ada operating lease. Jenis leasing ini yaitu pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada les dalam jangka waktu tertentu. Les hanya membayar rental atau sewa barang saja. Nah, jadi harga barang dan biaya-biaya lainnya lessor yang membayar. Selanjutnya ada sales tip lease atau les penjualan. Nah, les penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual les barang dari hasil produksinya. Biasanya penjual les ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui. Nah, dua macam pendapatan yang diakui yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu les. Nah, selanjutnya ada leverage lease. Leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau bisa disebut dengan credit provider. Nah, jadi lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dan harga barang, melainkan hanya sekitar 20-40% saja. Jadi sisa harga kemudian akan dibayar oleh credit provider. Nah, selanjutnya ada cross border lease. Nah, di cross border lease ini biasanya dilakukan antara negara. Lessor dan les terletak tidak dalam satu negara, melainkan di dua negara yang berbeda. Biasanya barang yang dilesingkan dalam cross border lease adalah barang yang memiliki nilai yang besar. Contohnya pesawat terbang bentukan Boeing dan Airbus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak dalam leasing. Nah, pihak-pihak dalam leasing ini yang pertama ada lessor. Nah, lessor itu pihak yang memberikan pembayaran berupa barang modal dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkan. Nah,
Hanya perusahaan yang dengan tegas diberi izin yang dapat menjadi perusahaan pembiayaan. Nah, yang kedua ada les. Les ini pihak yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan lesor yang bertindak adalah perusahaan atau perorangan yang cakap menurut KUHP Perdata. Nah, yang ketiga ada supplier. Supplier ini pihak yang menyediakan barang modal yang menjadikan objek leasing. Nah, yang keempat ada bank. Bank ini pihak yang memberikan kredit untuk pembiayaan objek leasing. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang leasing, yaitu hubungan hukum para pihak dalam leasing. Yang pertama, hubungan hukum antara lessor dan lessee adalah muncul hubungan perjanjian sewa guna usaha, di mana lessor menyediakan barang kepada lessee dan lessee membayarnya secara berangsur. Yang kedua, hubungan hukum antara lessor dan supplier adalah hubungan perjanjian jual beli karena lessor telah membayar semua barang yang akan dijadikan barang modal. Yang ketiga, hubungan hukum antara lessor dan bank adalah hubungan perjanjian kredit bank karena sebelumnya lessor telah meminjam dana kepada bank untuk membeli barang. Dan yang keempat yaitu hubungan antara hukum lessor dan perusahaan asuransi, yaitu hubungan perjanjian asuransi jika leasing tersebut tanpa hak opsi karena lessor menanggung semua resiko barang modal, kemudian lessor mengasuransikan barang modal tersebut ke perusahaan asuransi.